Kita kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sosial. Nah, kita kembali ke Kak Diva ya. Tadi pembicaraan terakhir nih kalimatnya bahwa terlibat atau aktif ya, aktif di Partai Kebangkitan Nusantara. Boleh tahu nggak sebagai apa nih di Makassar? Alhamdulillah saya sebagai ketua di Makassar, Pincap Makassar. Dan kami berjuang memang waktu bulan kemarin itu bersama anak-anak semut yang saya rangkul. Alhamdulillah sampai sekarang Semut ini. Indonesia maksudnya Semut ya? Indonesia. Dialah yang pertama memberikan saya semangat. Teman-teman, ya disitulah saya mendapatkan inspirasi harus berjuang. Alhamdulillah di bawah naungan Pak Rudi Hamka sebagai ketua Pimda, kami sudah terbentuk dan lolos dan siap berperang di 2024. Wih, Masya Allah, luar biasa, semangat sekali pemirsa, siap. Harus, karena kenapa Dek? Kita sebagai perempuan harus betul-betul berwawasan luas, harus juga dengan pengalaman-pengalaman kita dapat, kita harus menerapkan ke lingkungan dan masyarakat itu bagaimana kita bisa menjadi wanita yang tangguh. Seperti itu. Jadi kita harus kuat, tidak selamanya orang yang kita sayang selalu di samping kita. Jadi selama itu saya tahu yang namanya mandiri dan saya terapkan ke keluarga itu sangat betul-betul berjuang. Di PKN pun begitu. Jadi semangat yang saya berikan kepada keluarga, anak-anak, bahkan teman-teman yang ada di lingkungan saya itu memotivasi saya untuk selalu tidak pernah menyerah. Apapun itu. Wih, luar biasa. Nah, kalau misalnya organisasi lain nih seperti Pemuda-Pemudi Indonesia, itu seperti apa Kak Diva aktif di dalamnya? Selama ini terkadang anggota. Terus karena saya punya komitmen yang sangat dilihat langsung, terkadang saya dijadikan wakil atau tidak lama kemudian jadi ketua. Alhamdulillah itu saya juga jalankan dengan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan olahraga kayak LSM GMBI. Kemarin tuh saya ditunjuk sebagai Laswi, Kadif Laswi, Kepala Divisi Laskar Wanita. Seperti itu deh. Jadi setelah itu saya ambil dari situ, saya merantau. Merantau di mana? Pokoknya di Malang, saya pernah sempat jadi jurnalis juga. Di Kediri. Terus terus saya buka usaha sendiri. Istilah kata orang Makassar begini. Kita berusaha walaupun kecil tapi kita jadi kepala. Nah, betul. Buat apa kita besar kalau kita ekornya? Itulah yang saya terapkan selama saya merantau dan akhirnya saya buka usaha kecil-kecilan di Makassar. Seperti itu. Masya Allah, sangat menginspirasi ya Kak ya. Nah, pernah sih ada narasumber juga yang kebetulan ini ternyata sebelumnya ya, narasumber sebelumnya itu Bu Ratna, ini Bu Ratna bagian daripada Sri Kandi, dan saya baca juga Kak Diva ini bagian daripada Sri Kandi. Alhamdulillah seperti itu. Berarti saya kenal dong ya sama Bu Ratna ya? Dia itu saya anggap dia sebagai orang tua saya, kalau sekaligus teman dan sahabat saya. Dan bahkan di situ saya di program itu saya bertemu teman-teman yang berbeda warna. Tetapi kami satu motivasi, satu misi ya. Ayo kita berjuang walaupun berbeda warna, karena di dalamnya itu terdapat banyak partai ya, orang-orang besar partai. Cuman saya selalu mengatakan seperti teman-teman itu, walaupun kita berbeda warna, kita selalu satu tujuan untuk rakyat dan masyarakat. Wah, luar biasa sekali. Tadi saya sempat mendengar bahwa Kak Diva ini pernah jadi jurnalis juga. Iya betul. Itu di mana tuh? Waktu itu di Malang, cuma 2 tahun. Oh di Malang ya, 2 tahun ya. Iya. Oh Masya Allah. Pernah juga punya pengalaman kerja juga kalau nggak salah di tambang. Ya, betul. Berdasarkan apa yang saya baca ya, safety ya. Safety K3. Itu di mana tuh? Saya waktu itu di Dharma Henwa, terus TMR dijadikan safety K3 di sana, pembebasan lahan. Tetapi ini luar biasa, safety pembebasan lahan seorang perempuan. Iya. Ini menghadapi begitu banyak kendala-kendala masyarakat dan sebagainya. Itu gimana cara menghadapinya sebagai seorang perempuan? Apakah dibekali dengan bela diri atau apa sih? Bela diri itu kita kan namanya kita perempuan kan merantau sendiri di kampungnya orang itu satu niat. Iya. Kita tahan dulu. Kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sosial.
Kita tiba di segmen keempat, pemirsa di Bukan Perempuan Biasa, masih bersama Siti Musdalifah atau Kak Diva, salah seorang ketua partai yang ada di Kota Makassar. Nah, tadi nih di statement saya Kak bilang, itu gimana cara menghadapinya kalau misalnya pembebasan lahan, safety dan sebagainya, menghadapi nih orang-orang atau masyarakat banyak banget tuh, terutama laki-laki. Iya. Di tengah laki-laki, di tengah laki-laki seorang perempuan. Itu gimana tuh rasanya tuh Kak? Saya waktu itu tantangan itu juga luar biasa bagi saya. Waktu ditunjuk sebagai safety dan kebetulan itu saya ke Kalimantan Timur dan memang di sana daerahnya itu orang bilang Dayak ya, orang bilang dengan seram. pedangnya, parangnya. Iya betul. Gila, tetapi mandang. saya tidak pernah mengandalkan bela diri di situ. Saya mengandalkan rendah diri aja, apa adanya. Ya seperti itu, dan alhamdulillah selama saya di situ di banyaknya laki-laki dekat saya tidak ada yang seperti macam pikirannya seperti apa, enggak. Dan saya membawa diri saya satu niat yang mana saya bekerja untuk keluarga, itu aja. Jadi diterima aja gitu ya, langsung diterima aja. Walaupun memang pasti sempat ada rasa aduh gimana nih, was-was ya. Itu sudah. Ini aduh di kampung orang terus banyak laki-laki. Ini gimana nih ya. Nah, tapi enggak, pokoknya saya harus semangat ya. Iya, pasti ada semangat rasa aja. Seperti itu ya. Waktu itu betul-betul sangat, waktu saya turun dari pesawat aja takut ini dijemput sama orang Kalimantan itu kayak gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan lindungannya Pak Haji Adi, seorang anggota dewan itu, saya dituntun untuk kuat. Nggak usah dengarkan apa yang mereka bicarakan tentang saya. Walaupun mungkin setiap pagi itu saya selalu berdiri di depan karyawan-karyawan di Kalimantan itu, saya tetap ya inilah saya. Bukan berarti saya lari dari kodrat, tidak. Saya selalu berbaur ke rekan-rekan kerja kami itu seperti halnya mungkin saya dianggap apa itu terserah dia kan. Kita kan tidak tahu. Yang penting satu niat saya bekerja untuk anak saya dan keluarga saya. Masya Allah, mulia sekali. Ada nggak pengalaman hidup yang nggak bisa dilupakan sama sekali Kak Diva dari kecil, dari misalnya SD atau mungkin pada saat SMA atau pada saat kuliah, satu momen yang nggak bisa dilupa? Apakah itu pengalaman baik atau pengalaman buruk yang akan dijadikan pelajaran, atau pengalaman apa gitu Kak Diva? Ada nggak yang nggak bisa dilupakan? Ada. Itu apa tuh, bisa diceritain ke pemirsa? Waktu itu ini kayak matanya sudah berkaca-kaca. Pengalaman hidup disitulah saya bangkit. Disitulah saya harus bersemangat. Kalau pengalaman buruknya itu di saat saya ditinggalkan sama kedua orang tua. Itu yang di membuat usia berapa? Waktu itu di usia 21 tahun. 21 tahun. Lumayan belia ya, masih tamat kuliah. Waktu itu betul-betul terpukul. Karena saya sebenarnya anak yang paling dimanja. Awalnya dimanja ya, kemudian jadi strong. Iya betul. Dan waktu itu, waktu ibu meninggal, saya tidak tahu harus bagaimana. Karena waktu itu tidak dibekali. Arahnya hilang ya, kompasnya ya. Iya betul. Akhirnya saya bekerja. Di situ saya mendapatkan kemandirian. Waktu itu di Jawa. Di situ saya harus betul-betul pandai masak, pandai mengurus diri. Disitulah saya mendapatkan inspirasi-inspirasi dari teman-teman, kamu harus bisa. Padahal saya drop 6 bulan loh memikirkan itu. Orang tua saya sudah nggak ada. Dan orang tua saya nggak ada di saat saya nggak ada di rumah. Itu yang membuat saya sakit. Artinya kesan yang tidak bisa saya lupa. Dan memang betul, pepatah mengatakan kalau orang tua sudah nggak ada, hidup kita gimana ya? Kayak hampa begitu. Tapi saya harus kuat karena saya punya keluarga. Betul. Apalagi ada anak sekarang ya yang istilahnya Kak Diva ini mencurahkan betul kasih sayang untuk anak. Jadi ini bisa dibilang sebagai pengganti orang tua. Betul ya, anak sekali. Itu pengganti orang tua, walaupun posisinya sekarang berubah. Sekarang Kak Diva yang jadi orang tua ya. Kayak gitu ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ini menjadikan betul-betul pelajaran, menjadikan Kak Diva ini menjadi seorang yang sangat kuat. Betul. Ya, seperti itu ya. Yang awalnya manja, yang kemudian banget. sekarang strong, mandiri, tangguh, perkasa. Apalagi ya. Apalagi. Suka naik motor ya, sana betul. sini, Masya Allah, luar biasa. Dan hampir 50% itu
pekerjaan laki-laki itu ya bisa saya handle. Wow. Dan perempuan juga bisa dong, masak bisa pastinya. Betul. Karena kita seorang owner cafe harus pintar seperti itu. Oke, kita jeda dulu, kita tahan dulu, ini semakin menarik. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Kita tiba di segmen kelima atau segmen terakhir. Aduh, ini nggak terasa banget pemirsa ya, ngobrol-ngobrolnya masih pengen banget lama gitu. Oke, kita kembali ke Kak Diva. Nah, tadi menceritakan perjalanan hidupnya ya, dari remaja kemudian sampai saat ini punya keluarga ya, single parent pula. Aduh, Masya Allah, tangguh banget ya. Ini nggak gampang loh membesarkan buah hati dengan single parent ya, kemudian punya banyak aktivitas, organisasi, ya usaha dan sebagainya, mobilitas yang begitu tinggi. Gimana sih cara bagi waktunya, Kak Diva? Membagi waktu itu betul-betul begini deh. Di organisasi itu saya tidak pernah menolak. Begitupun di partai, pokoknya saya tidak pernah mau mengecewakan teman saya. Karena kenapa? Walaupun saya mungkin ya jam karet, tapi saya tetap datang apapun itu. Dan di situ saya juga harus standby pagi menyiapkan keperluan anak dan dibantu oleh saudara. Gitu. Jadi tetap ada yang mendukung ya. Ada yang mendukung. Ada yang mendukung walaupun istilahnya banyak hal-hal yang dikerjakan sendiri, tapi di luar itu banyak yang mendukung. Ada yang mendukung, betul. Iya, oke. Kalau untuk biasanya ini ngumpul sama keluarga atau mungkin sama buah hati itu ngapain aja kalau sama anak? Di rumah itu kami sembari belajar, dia ajarin anak-anak di rumah, terus kami tertawa bersama, nyanyi, ya kan seperti itu. Apa bakat dia, seperti itu yang saya ini. Terus sudah itu, sudah belajar mereka apa yang dia dapatkan dia di sekolah maupun di lapangan. Kalau dia bermain, saya tampung aja, nggak usah nak, yang penting kita sabar, itu aja. Sabar itu lebih baik. Kita itu mengalah, nggak usah lawan ya, karena ibu tidak memberikan arahan ya, betul, nasihat yang artinya saya tidak bisa dan tidak bisa 24 jam di samping anak, karena saya carikan mencari nafkah untuk kalian. Betul. Ini kalau nggak salah hobinya Kak Diva ini bermusik ya. Iya, betul. Bermusik, berkomunitas dan memasak. Iya. Kalau misalnya bermusik bisa main alat apa nih? Alhamdulillah dengan bakat otodidak itu, karena mungkin ya stylenya tomboy. Apa nih? Main apa nih? Gitar. Oh, gitar. Iya, gitar Masya Allah. Kalau yang lain selain gitar mungkin drum atau apa? Keyboard boleh. Keyboard? Iya, tapi dasar. Vokal juga ya? Vokal, entertainer sekali. Apalagi olahraga ya. Wih, luar biasa. Kalau olahraga di bidang semua ya, karena semua. Karena sarjana olahraga ya, Masya Allah. Pernah saya dulu masuk di di tempat nge-gym. Alhamdulillah saya pernah mengajar seorang ibu yang notabene dia juga pejabat di sini. Dan saya itu melatih dia melatih dia membentuk tubuh gitu aja. Luar biasa sekali. Kalau masakan yang disukai dimasak di rumah apa? Masakan kampung. Enak tuh kalau masakan kampung. Masakan kampung, alhamdulillah anak-anak sukanya itu, orang bilang di sini palu mara. Luar biasa. Ini kayaknya nih layak nih diicip-icip nanti. Nanti ke rumah ya. Asik. Nanti kita suami. Wih, tepuk tangan dulu dong sebelumnya. Luar biasa sekali, terima kasih kedatangannya hari ini, sangat menginspirasi sekali perempuan-perempuan di luar sana. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak Diva. Iya. Itulah tadi obrolan saya ya dengan salah seorang narasumber kita yang bernama Siti Musdalifah yang dikenal sebagai Kak Diva, seorang womanpreneur ya, organisator, ibu rumah tangga dan freelancer. Semoga obrolan kami tadi ini bisa menginspirasi teman-teman perempuan yang ada di luar sana. Akhir kata, seluruh kerabat kerja NET TV Sulsel pamit undur diri. Saya Ridha Zahril dan sampai jumpa dalam program Bukan Perempuan selanjutnya. Bye.